Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Suci Indriani Dewi. Kebetulan mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan seni budaya. Ibu ucapkan selamat bergabung menjadi siswa-siswi di SMP Negeri 2 Pamijahan ini. Selamat datang. Semoga SMP Negeri 2 Pamijahan ini mampu menjadikan kalian anak-anak yang hebat dan anak-anak yang bermanfaat untuk semesta. Baik, pada pagi hari ini, Ibu akan memaparkan materi secara singkat tentang pendidikan karakter. Kalau kita bicara tentang pendidikan karakter atau character education, kira-kira apa yang ada di benak kalian semua? Ya, betul. Mungkin yang ada di benak kita semua, karakter itu yaitu watak, sifat, atau mungkin lebih jelasnya, karakter adalah suatu sifat kejiwaan yang kemudian dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, lantas di sini mengapa kita harus berkarakter? Ya, karena kita sebagai manusia, kita harus berkarakter. Kita beda dengan makhluk yang lain. Kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita akal pikiran, sehingga kepribadian kita harus baik, beda dengan makhluk yang lain. Pada sejatinya, potensi awal kita adalah baik. Allah ciptakan kita sebagai makhluk hidup yang luar biasa. Maka dari itu, anak-anak, tidak ada alasan bagi kita menjadi manusia yang berkarakter tidak baik. Terlebih, seorang siswa seperti kalian merupakan penerus bangsa, kalian merupakan generasi agama, kalianlah yang didambakan oleh peradaban. Sehingga, mau tidak mau, karakter ini tidak bisa dielakkan. Karakter baik harus menjadi karakter di dalam diri kalian. Nah, di sini, Ibu telah mengklasifikasikan nilai utama karakter. Yang pertama, yaitu nilai karakter, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini harus tergambar tidak hanya dengan sikap, tetapi dalam pikiran dan ucapan kita. Kita harus selalu menggambarkan kesesuaian dalam sikap, dalam pikiran, ucapan maupun tindakan dengan ajaran-ajaran ketuhanan atau nilai-nilai agama yang kita anut. Contohnya saja, dalam pikiran dan hati kita tidak boleh merasa iri, merasa dengki, atau bahkan mungkin berkeinginan untuk mencelakakan orang lain. Tidak bisa dan tidak boleh. Karena dalam pikiran kita, hal tersebut dilarang oleh agama yang kita anut. Kemudian, perkataan di era sekarang, anak-anak, perkataan sudah terwakili oleh jari jemari kita. Banyak kemudian di media sosial, perkataan-perkataan yang tidak baik. Banyak yang mencerminkan karakter yang dimiliki adalah karakter yang tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang peserta didik. Yang kedua, nilai yang berhubungan dengan diri sendiri. Salah satunya, jujur. Jadi, di sini Ibu akan menekankan kepada kejujuran. Mengapa? Karena apabila kita bicara tentang kejujuran pada era sekarang ini,
rasanya sangat memprihatinkan. Kejujuran semakin langka. Banyak hal kecil yang senantiasa dibumbui dengan ketidakjujuran. Misalkan saja ketika guru bertanya, "Nak, kenapa sih kamu kok telat?" "Anu Bu, bannya bocor." Jawabnya seperti itu. Padahal alasan yang sebenarnya bukan itu. Alasan sebenarnya mungkin bangunnya kesiangan. Nah, anak-anakku, hal-hal kecil seperti ini saja masih susah sekali untuk berkata jujur. Apalagi hal-hal yang lebih besar lagi. Yang berikutnya yaitu nilai karakter dalam hubungan sesama. Kita sebagai makhluk sosial, mau tidak mau, kita harus menciptakan suasana yang nyaman untuk semuanya. Lantas, bagaimana caranya? Yang pertama, sadar akan hak kewajiban diri dengan orang lain. Melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain. Serta melakukan tugas dan kewajiban kita. Kemudian, patuh pada aturan sosial, taat dengan aturan-aturan, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan kepentingan umum. Serta yang harus digarisbawahi, tanamkan pada diri kita sikap santun atau tata krama. Sikap santun ini, anak-anak, merupakan nilai luhur yang harus kita abadikan dalam kepribadian kita selamanya. Santun ini, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita salam, salim, senyum, bagaimana guru sedang menerangkan di kelas, kemudian kita menghargai, kita diam, mendengarkan. Ini semua harus diindahkan. Yang berikutnya, nilai karakter yang hubungannya dengan lingkungan. Dalam hal ini anak-anak, tunjukkanlah sikap dan tindakan kalian yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitar kalian. Kemudian, berikan bantuan yang bisa kita lakukan untuk orang lain, terutama pada masa-masa seperti ini. Walaupun kita mungkin memiliki hanya sedikit, tidak mengapa. Kita sisihkan yang sedikit lagi untuk kemudian kita berikan lagi untuk orang yang membutuhkan. Nah, kepekaan sosial ini harus dibangun sejak sekarang anak-anak. Dan yang terakhir, yakni tentang nilai kebangsaan. Di sini, nilai kebangsaan yaitu bagaimana cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan wawasan kita yang kemudian menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri kita sendiri. Yang pertama, yang harus kita tanamkan yaitu rasa nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Yaitu cara berpikir, cara bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. Jangan justru sebaliknya, kita tidak bangga dengan bangsa kita sendiri. Kemudian, kita hargai adanya keberagaman. Kita tanamkan sikap toleransi pada diri kita. Berikan respek serta hormat terhadap berbagai macam perbedaan, baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama. Nah, demikianlah anak-anak materi terkait nilai karakter. Kita harus bangga pada bangsa kita. Kemudian, tanamkan pada diri kita karakter-karakter yang baik sehingga menjadi pribadi yang baik dan menjadi manusia yang berkarakter. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Selalu sehat dan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.